Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat semua, supaya kita dapat mengikuti pembelajaran IPA pada hari ini dalam keadaan optimal, dan ilmu yang akan kita dapat hari ini dapat bermanfaat kedepannya bagi teman-teman. Oke, sebelumnya saya akan memeriksa kehadiran teman-teman dulu. Ya, sudah lengkap ya. Sebelum mulai pelajaran, Ibu akan menunjukkan salah satu media yang bisa kalian tebak apakah materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ini ada baterai, ada bohlam, ada saklar, dan ada kabel. Bisa teman-teman tebak apa yang akan kita bahas pada hari ini? Ya, benar, kita akan membahas listrik dinamis. Sebelumnya, mengapa listrik dinamis itu sangat penting teman-teman pelajari? Karena semua yang berhubungan dengan kita itu semuanya berhubungan dengan listrik. Seperti contoh gampangnya saja, rumah kalian itu rangkaian lampu merupakan rangkaian listrik. Juga barang-barang elektronik yang sering kita pakai, seperti di depan kalian ini ada laptop, terus ada handphone, ada kulkas, ada penanak nasi, ada setrika, dan banyak barang elektronik lainnya yang berhubungan dengan listrik. Oke, pada pembahasan listrik dinamis ini ada beberapa subbab materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada hukum Ohm. Kemudian kita akan membahas jenis-jenis rangkaian listrik. Kemudian nanti kita akan merancang rangkaian listrik sederhana. Kemudian yang terakhir kita akan membahas hubungan daya dengan nyala lampu pada rangkaian. Oke, ini dia subbab materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama ada hukum Ohm, terus nanti kita akan membahas jenis-jenis rangkaian listrik, kemudian kita akan merancang rangkaian listrik, dan yang terakhir kita akan menghubungkan daya dengan nyala lampu pada rangkaian listrik. Langsung saja pembahasan kita pertama, yaitu hukum Ohm. Dalam hukum Ohm menyebutkan bahwa kuat arus listrik yang mengalir pada suatu pengantar dalam rangkaian itu besarnya sebanding dengan tegangan atau beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatan. Besarnya kuat arus listrik, besarnya I, itu sebanding dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan R. Dari pernyataan ini dapat kita
memperoleh persamaan bahwa I kuat arus listrik itu besarnya sebanding dengan beda potensial atau tegangan dan berbanding terbalik dengan hambatan. Jadi semakin besar tegangan pada suatu rangkaian, maka akan semakin besar pula kuat arus listrik. Sebaliknya, jika semakin besar hambatan dalam suatu rangkaian, maka akan semakin kecil kuat arus listrik. Arus listrik itu merupakan gerakan dari muatan listrik pada pengantar dalam suatu rangkaian tertutup. Persamaannya ini, kuat arus listrik itu sebanding dengan tegangan atau beda potensial dan berbanding terbalik dengan hambatan. Dalam persamaan ini kita dapat membuktikannya dalam suatu simulator PET. Catatan ini bisa kalian salin, sementara saya akan mencari link simulator PET-nya. Oke, jika sudah dicatat, maka saya akan hapus terlebih dahulu karena kita akan menulis selanjutnya. Ini bisa teman-teman lihat sendiri. Di sini kita membuka link simulator PET. Muncul seperti ini. Nah, ini kita menaruh volt pada 3 dan menaruh hambatan pada 10 ohm. Di situ kuat arus yang dihasilkan 300 mA. Untuk hasilnya kita bisa tuliskan pada sebuah tabel. Di situ tadi hambatannya 10 ohm. Arus yang dihasilkan 300 mA. Kemudian jika hambatannya 100 ohm, di situ arus yang dihasilkan 30 mA. Lanjut, jika hambatan 200 ohm, arus yang dihasilkan di situ 15 mA. Setelah itu, jika hambatan 300 ohm, arus yang dihasilkan 10 mA. Jika hambatan 400 ohm, maka arus yang dihasilkan 7,5 mA. Selanjutnya,
jika hambatan 500 ohm, maka kuat arus yang dihasilkan itu 6 mA. Dari data yang diperoleh hubungan hambatan dan arus ini, jika hambatannya 10 maka arusnya 300, jika hambatannya 100 ohm maka arusnya 30 mA, jika hambatannya 200 ohm maka arusnya 15 mA, jika hambatannya 400 ohm maka arusnya 7,5 mA, jika hambatannya 500 ohm maka kuat arusnya 5 mA. Di sini dapat teman-teman lihat bahwa semakin kecil hambatan dalam suatu rangkaian listrik maka arus yang dihasilkan semakin besar. Sebaliknya, jika hambatan itu nilainya besar maka arus yang dihasilkan itu kecil. Jadi pada persamaan I sama dengan V per R dapat kita buktikan bahwa kuat arus listrik itu berbanding terbalik dengan hambatan. Jadinya jika semakin besar hambatan dalam suatu rangkaian listrik maka akan semakin kecil kuat arus listrik yang dihasilkan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, maka kita akan melanjutkan pada jenis-jenis rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada seri, yang kedua ada paralel, yang ketiga ada campuran. Rangkaian seri ini arus yang mengalir dalam suatu hambatan itu besarnya sama karena tidak ada percabangan. Kemudian pada paralel ini karena ada cabang-cabang maka kuat arus yang mengalir bisa berbeda antara cabang satu dengan yang lainnya. Kemudian campuran ini itu merupakan gabungan dari rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Di sini kita ilustrasikan rangkaian seri supaya teman-teman bisa lebih memahami seperti apa bentuk dari rangkaian seri. Di sini ada 3 buah lampu di mana dihubungkan dengan sumber arus listrik yaitu baterai. Dalam baterai itu ada kutub positif dan ada kutub negatif. Di sini kutub positif digambarkan lebih panjang dan kutub negatifnya lebih pendek juga. Di sini baterainya ada 2. Di
sini nilai tegangan pada masing-masing baterai itu kita tuliskan misal 1,5 volt. Di sini baterai kedua juga 1,5 volt. Juga tadi sudah dibahas dalam rangkaian listrik itu ada kuat arus listrik, ada tegangan atau beda potensial, dan juga ada hambatan. Di sini misal kita buat hambatan pada masing-masing lampu 2 ohm. Untuk kuat arus listrik, perlu diingat bahwa kuat arus listrik itu mengalir dari beda potensial yang lebih tinggi ke beda potensial yang lebih rendah. Jadi dari kutub positif baterai menuju kutub negatif baterai. Jadi arahnya ke sini. Karena kutub positifnya ada di sini, jadi mengalir dari kuat arus listriknya mengalir dari kutub positif. Untuk besarnya hambatan, tegangan, dan kuat arus listrik pada rangkaian seri itu dapat dicari dengan rumusnya hambatan totalnya itu hambatan 1 tambah hambatan 2 tambah hambatan 3 tambah hambatan seterusnya tergantung jumlah lampunya berapa. Kemudian untuk tegangan total pada rangkaian seri itu V1 tambah V2 tambah V3 seterusnya Vn. Kemudian kuat arus total pada rangkaian listrik seri itu besarnya sama pada masing-masing lampu ini karena tidak ada percabangan. Jadi kuat arus listrik yang mengalir itu sama dari lampu sini, dan lampu sini. Itu kuat arus listriknya nilainya sama. I totalnya itu sama antara I1 sama dengan I2 sama dengan I3 seterusnya sampai IN. Untuk membuktikan bahwa rumus ini benar, dapat kita melakukan percobaan melalui simulator PET. Sembari saya mencari link simulator PET-nya, bisa dicatat sedikit catatan yang ada di depan ini.
saja kita dapat mengakses link simulator pad untuk rangkaian seri dan rangkaian paralel. Ini linknya. Nanti akan muncul seperti ini. Kita klik yang ada tulisan labnya. Kemudian kita akan merangkai terlebih dahulu rangkaian seri, dimana di situ ada 3 hambatan. Hambatan pertama ada 10 ohm, hambatan kedua nilainya 10 ohm juga, hambatan ketiga nilainya 10 ohm juga, dan kuat arus listriknya itu dan tegangannya itu ada 9 volt. Di sini kita akan menghitung menggunakan voltmeter. Untuk datanya kita dapat menuliskannya dalam tabel supaya kita gampang untuk menganalisisnya. Untuk rangkaian seri, di sini ada hambatannya berapa, ada hambatan, kemudian ada arus, kemudian ada tegangan. Di situ tadi kan di simulator ada 3 hambatan. Hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan 3. Kita misalkan sama semua jadi 10 ohm. Di sini hambatan satunya 10 ohm, hambatan 2-nya 10 ohm, hambatan 3-nya 10 ohm. Di situ ada menghitung dengan voltmeter, diperoleh hambatan pada tegangan 10 ohm, itu hambatan yang diperoleh itu 3 volt. Pada hambatan 2 itu diperoleh tegangan 3 volt juga. Kemudian pada hambatan 3 diperoleh tegangan 3 volt juga. Kemudian di situ menghitung tegangan total di mana diperoleh 9 volt. Kemudian kita menghitung arus pada hambatan 1, diperoleh arus 0,30 ampere. Kemudian arus pada hambatan 2 itu diperoleh sama, yaitu 0,30 ampere. Kemudian arus pada hambatan 3 sama, diperoleh 0,30 ampere. Kemudian di situ kita menghitung arus totalnya sama dengan 0,30 ampere. Dapat dilihat di sini pada rangkaian seri itu arus pada ketiga hambatan itu nilainya sama karena tidak ada percabangan. Jadi arus yang mengalir pada suatu rangkaian itu nilainya sama pada setiap hambatan. Sementara tegangan total pada rangkaian listrik seri itu merupakan jumlah dari tegangan dari masing-masing hambatannya. Jadi
Rumus tadi dapat kita buktikan bahwa I total pada rangkaian seri itu besarnya sama pada masing-masing hambatannya, yaitu I1 sama dengan I2 sama dengan I3, seterusnya tergantung jumlah hambatan pada rangkaian sampai IN. Kemudian untuk tegangan total itu, besar tegangan total itu merupakan jumlah dari tegangan dari masing-masing hambatan pada rangkaian. Jadinya V1 tambah V2 tambah V3, seterusnya tergantung berapa jumlah lampu pada rangkaian listrik. Itu tadi di pembuktian pada rangkaian seri. Jadi pada rangkaian seri itu I total diperoleh dengan I total pada rangkaian itu besarnya sama pada setiap lampu. Kemudian V total itu diperoleh dengan menjumlahkan tegangan pada masing-masing lampu. Kemudian untuk rangkaian seri, sebelumnya kita harus merangkai dulu rangkaian listrik pada rangkaian paralel. Sebelumnya kita akan merangkai dulu rangkaian listrik paralel. Di sini kita ambil masing-masing hambatan pada rangkaian itu 10 ohm, sama seperti rangkaian seri tadi. Hambatan 1 itu 10, hambatan 2 10 sama, hambatan 3 10. Kemudian kita menghitung tegangan pada hambatan 1, di situ diperoleh 9 volt. 9 volt. Kemudian tegangan pada hambatan 2 juga sama, diperoleh 9 volt. Kemudian hambatan pada tegangan pada hambatan 3 juga sama, diperoleh 9 volt. Untuk tegangan totalnya menjadi 9 volt. Jadi sama dalam setiap hambatannya. Tegangan pada setiap hambatannya itu besarnya sama. Kemudian pada arusnya di hambatan 1 kita memperoleh di situ menggunakan alat, diperoleh 0,90. Pada hambatan 2 sama, pada hambatan 3 juga sama, 0,90. Kemudian kuat arus totalnya itu kita peroleh 0,27. Jadi dari data yang kita peroleh pada percobaan ini, dalam rangkaian listrik paralel itu arus total yang mengalir dalam suatu rangkaian itu besarnya merupakan jumlah dari arus yang mengalir dalam setiap hambatannya. Kemudian tegangan total pada rangkaian paralel itu besarnya sama antara tegangan pada hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3, dan seterusnya. Jadi di sini ditulis ulang bahwa kuat arus total pada rangkaian paralel itu besarnya sama, merupakan jumlah dari masing-masing kuat arus yang mengalir dalam setiap hambatannya. Kemudian untuk tegangan totalnya itu sama pada masing-masing hambatannya, jadi V1 tambah V2 tambah V3. Jadi dari data-data tadi
dapat kita tarik kesimpulan, rangkaian listrik itu ada rangkaian listrik seri dan ada rangkaian listrik paralel. Kemudian karakteristiknya itu untuk mencari pada rangkaian seri. Itu untuk mencari I total itu diperoleh dengan I total pada suatu rangkaian seri itu besarnya sama pada masing-masing hambatannya. Jadi I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Alasan mengapa kuat arus listrik itu sama pada masing-masing hambatannya, karena dalam rangkaian listrik seri ini tidak ada pencabangan, jadi kuat arus yang mengalir itu besarnya sama. Kemudian untuk tegangan total pada rangkaian seri itu merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing tegangan pada hambatan dalam rangkaian seri. Jadi V1 tambah V2 tambah V3 tambah V seterusnya tergantung jumlahnya. Kemudian ini sama dengan V seterusnya tergantung jumlahnya. Dan untuk mencari nilai hambatan pada rangkaian seri itu rangkaian totalnya hambatan total itu sama dengan jumlah dari hambatan masing-masing, hambatan pada lampu masing-masing. Jadi R1 tambah R2 tambah R3 seterusnya tergantung jumlahnya. Kemudian pada rangkaian paralel itu jumlah arus total yang mengalir dalam rangkaian paralel itu besarnya merupakan hasil penjumlahan dari arus yang mengalir dalam masing-masing hambatannya. Jadi I1 tambah I2 tambah I3 seterusnya tergantung jumlahnya. Kemudian untuk tegangannya, tegangan total itu pada rangkaian paralel tegangan totalnya besarnya sama pada tegangan masing-masing hambatannya. Jadi V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan Vn seterusnya tergantung jumlahnya. Kemudian untuk mencari nilai hambatan pada rangkaian paralel itu 1 per R1 tambah 1 per R2 seterusnya tergantung jumlah hambatannya per Rn 1. Jadi ini untuk rumus dari kuat arus listrik, tegangan dan hambatan pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk rumus ini bisa kalian catat. Saya beri waktu 5 menit sembari saya mempersiapkan materi selanjutnya. Selanjutnya kita akan mencoba membuat rangkaian listrik sederhana. Rangkaian listrik tadi sudah kita sebutkan, rangkaian listrik itu ada rangkaian listrik seri dan ada rangkaian listrik paralel. Kemudian kita akan membuat rangkaiannya secara real supaya
lebih paham. Di sini alat yang dibutuhkan itu pertama ada kabel yang warna merah itu kutub positif atau plus, dan yang warna hitam itu kutub negatif atau minus. Di sini butuh kabel kurang lebih 1 meter saja. Kemudian ada bohlam kecil seperti ini. Kemudian kita juga perlu saklar, juga gunting dan selotip untuk merekatkan. Sebelumnya kita memotong kabel terlebih dahulu, kurang lebih panjangnya 10 meter. Lebih seperti ini hasilnya. Sekarang kita akan mencoba rangkaian ini hidup atau tidak. Kabel warna merah ini menunjukkan kutub positif, dan kabel yang warna hitam ini kutub negatif. Listrik ini lampunya berhasil menyala. Selanjutnya kita akan merangkai rangkaian listrik paralel. Kurang lebih sambungan kabel pada rangkaiannya seperti ini, disusun secara vertikal atau bersusun, dan ada percabangan di sini. Ada percabangan dalam rangkaiannya. Bisa dilihat ini lampunya hidup keduanya. Kemudian pembahasan terakhir yaitu hubungan daya dengan nyala lampu pada rangkaian listrik seri ataupun paralel. Daya itu didefinisikan dengan jumlah energi yang digunakan per satuan waktu. Jadi semakin besar daya pada suatu lampu, maka akan semakin besar energi yang dibutuhkan. Jadi semakin terang nyala lampu yang dihasilkan. Daya itu dilambangkan dengan P, power. Itu tadi usaha yang dilakukan per satuan waktu. Usaha pada rangkaian listrik ini merupakan V kali I kali T, kemudian dibagi dengan T. Karena T nya bisa kita coret, maka daya itu sama dengan V kali I. V ini bisa kita jebakan lagi menjadi I kali M. Jadi kali I lah. Jadi rumus yang akan kita pakai untuk mencari daya pada
suatu rangkaian listrik itu kita akan menggunakan P sama dengan I kali R kali I atau I kuadrat kali R. Langsung saja ke contoh soal. Tadi ini rumusnya P sama dengan I kali R kali I. Contoh soal. Misal punya 3 lampu. Dihubungkan dengan rangkaian seri dengan menggunakan 2 buah baterai. Kutub negatifnya di sini, kutub positifnya di kanan, kutub negatif di kiri, kutub positif di kanan. Dengan spesifikasi baterai masing-masingnya itu 1,5 volt. Kemudian hambatan pada masing-masing lampu, ketiga lampu ini kita buat sama, yaitu 2 ohm. Pertanyaannya, manakah nyala lampu yang paling terang? Itu ada beberapa step yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita dapat menyederhanakan 3 lampu ini menjadi 1. Jadinya seperti ini. Di sini hambatannya, di sini tadi sumber arus listriknya. Di sini namanya hambatan pengganti. Kita bisa tulis dengan hambatan pengganti atau hambatan seri, bisa juga. Pada rangkaian seri tadi kita sudah mempelajari bahwa hambatan total itu nilainya merupakan hasil jumlah dari masing-masing hambatan pada tiap lampu. Jadi R1 ditambah R2 ditambah R3. R1 nya tadi 2 ohm, R2 nya juga 2 ohm, R3 nya jadi 2 ohm. Jadinya R2 tambah 2 tambah 2 itu 6 ohm. Sudah mencari hambatan penggantinya. Selanjutnya langkah yang kedua, atau I total. I tadi dalam hukum Ohm, I sama dengan tegangan dibagi hambatan, jadinya tegangan total dibagi hambatan total. Tegangan pada rangkaian seri itu merupakan hasil dari penjumlahan pada tegangan pada masing-masing sumber arus listrik. Jadinya di sini tadi 1,5 tambah 1,5 itu sama dengan 3. M-nya tadi sudah dihitung sama dengan 6. Lambang dari satuan dari kuat arus itu merupakan ampere, jadinya 3/6 ampere dapat kita sederhanakan jadi setengah ampere. Kemudian kita menentukan kuat arus di masing-masing lampu dalam rangkaian. Di sini untuk menentukan kuat arus pada masing-masing lampu ini, karena pada soal ini merupakan rangkaian seri, tadi kuat arus yang mengalir dalam suatu rangkaian itu besarnya sama pada masing-masing lampu ini.
Jadi arus yang mengalir di sini itu tadi setengah ampere, di sini juga setengah ampere. Lampu ini juga setengah ampere, lampu ini setengah ampere, lampu ini juga setengah ampere. Lanjut untuk menentukan daya di masing-masing lampu. P di masing-masing lampu. Tadi rumusnya daya P sama dengan I kali R kali I P1. I nya tadi ditemu setengah ampere, kemudian R1 itu 2 ohm, kemudian I lagi setengah ampere, ini 1/4 kali 2 itu hasilnya 2/4, dapat kita sederhanakan jadi setengah. Satuannya daya itu watt. Kemudian daya pada lampu 2 itu I kali R kali I. I nya tadi setengah, hambatannya 2, I nya setengah, sama seperti tadi 1/4 kali 2, 2/4, disederhanakan jadi setengah watt. Kemudian daya di lampu 3 itu I kali R kali I, tadi I nya setengah, hambatannya 2, setengah, 1/4 kali 2, 2/4, disederhanakan jadi setengah watt. Dilihat bahwa P1, P2, P3 di sini nilainya sama. Jadi P1 sama dengan P2 sama dengan P3. Manakah nyala lampu yang paling terang? Jawabannya sama karena daya pada P1, P2, dan P3 itu nilainya sama. Lanjut ke contoh soal pada rangkaian paralel. Di sini misal ada rangkaian lampu di sini, kemudian bercabang nih di sini. Cabang lagi di sini. Baterainya itu tegangannya 10 volt. Hambatan pada ketiga lampu ini kita buat sama saja, yaitu 3 ohm. Di sini juga 3 ohm. Di sini juga 3 ohm. Pertanyaannya, manakah nyala lampu yang paling terang? Stepnya sama seperti tadi. Yang pertama itu membuat rangkaian pengganti. Kita gambarkan rangkaian penggantinya. Rangkaian pengganti di sini, pertama kita akan memisahkan antara rangkaian pengganti seri dan rangkaian pengganti paralel. Jadinya gambarnya seperti ini. Di sini hambatan pengganti seri, kita tulis seri. Di sini hambatan pengganti paralel. Tadi hambatan pada seri di sini 3 ohm, jadinya RS-nya 3 ohm. Untuk mencari hambatan paralel itu 1/R1 tambah 1/R2.
itu 1/3 tambah 1/3, hasilnya 2/6. Di sini ini 1/RP, 2/6 dikecilkan jadi 1/3, berarti RP nya itu 3. Lalu step berikutnya itu di sini tadi hambatan pengganti untuk seri udah diketahui 3 ohm. Hambatan pengganti paralel itu diketahui juga sama 3 ohm. Jadinya kita lanjut ke step berikutnya, yaitu menghitung arus total. I total. I tadi rumusnya V per R. V total per R total. V nya tadi 10 volt dibagi R total. R total sama dengan R seri tambah R paralel, 3 tambah 3 itu 6. Dapat kita kecilkan dibagi 2, jadinya 5/3. Satuannya itu ampere. Jadi arus yang mengalir dari sini ke lampu sini itu besarnya 5/3. Tapi karena di sini ada percabangan, itu jadinya dibagi 2 antara lampu pada di atas dengan lampu di bawah. Jadi 5/3/2 itu 5/6. 5/6 di sini 5/6. Jadi sampai sini masih 5/3. Kemudian nyampe pada cabang yang ini itu nilainya 5/6. Kemudian pada cabang yang ini juga 5/6. Kemudian di sini lagi balik ke sini lagi, hasilnya sama seperti yang di seri itu 5/3. Jadi hambatan pada lampu pada rangkaian seri itu 5/3. Kemudian karena ada percabangan dalam rangkaian paralel, itu lampu 1 di rangkaian paralel itu kuat arus listriknya 5/6. Lampu 2 di rangkaian paralel ini 5/6. Jadi I1 itu 5/3, I2 5/6, I3 5/6. Sudah diketahui I-nya, sudah diketahui hambatannya, kita lanjut ke mencari dayanya pada masing-masing lampu tadi. Daya 1 atau P1 sama dengan I kali R kali I. Tadi I pada lampu 1 kita menemukan nilai sebesar 5/3. Hambatannya berapa tadi? 3 ohm. Kemudian I nya lagi kita tulis 5/3. 75/9. Dibagi 3 jadinya 25/3. Kemudian daya 2 di situ I kali R kali I. Tadi diperoleh I nya 5/6 kali hambatannya 3 kali 5/6 25/36. Hasilnya 25/36.
10/12. Daya di lampu 3I kali R kali I itu hasilnya 5/6 kali 3 kali 5/6 itu tadi 275/36, hasilnya 25/12. Ini jika didesimalkan, daya 1 itu hasilnya 8,3, daya 2 dan daya 3 itu besarnya 2,083. Jadi daya 1, daya 2 dan daya 3 itu perbandingannya daya 1 lebih besar daripada daya 2 yang sama dengan daya 3. Jadi jika pertanyaannya manakah lampu yang paling terang, itu jawabannya lampu pada rangkaian seri lampu 1. Sementara lampu yang nyalanya sama itu lampu yang ada pada rangkaian paralel. Untuk contoh soalnya sampai di sini. Setelah itu Ibu akan membagikan lembar kerja yang bisa kalian kerjakan mengenai soal-soal yang berhubungan dengan mencari kuat arus, hambatan dan tegangan ataupun daya pada rangkaian seri dan paralel. Kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini, tadi pertama kita membahas hukum Ohm, di mana kuat arus listrik itu besarnya sebanding dengan tegangan dan bebannya terbalik dengan hambatan, di mana semakin besar tegangan pada suatu rangkaian maka semakin besar kuat arus listrik yang dihasilkan, dan semakin besar hambatan pada suatu rangkaian maka semakin kecil kuat arus listrik yang dihasilkan. Kemudian untuk karakteristik rangkaian seri itu hambatan totalnya diperoleh dari jumlah masing-masing pada hambatan di masing-masing lampu. Kemudian tegangan totalnya itu merupakan hasil jumlah dari tegangan pada masing-masing lampu. Kemudian arusnya arus total sama dengan arus pada masing-masing lampu. Kemudian untuk rangkaian paralel itu hambatan totalnya itu diperoleh dari 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Kemudian untuk tegangan totalnya itu sama dalam rangkaian. Kemudian arusnya itu merupakan hasil tambah dari arus pada masing-masing lampu. Kemudian ada hubungan daya dengan nyala lampu. Daya itu dirumuskan dengan banyaknya energi yang digunakan per satuan waktu. Jadi semakin besar daya pada suatu lampu, maka akan semakin besar energi yang akan dipakai dan semakin besar pula nyala lampu yang dihasilkan. Sekian, terima kasih pembelajaran listrik dinamis pada hari ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.